Polemik soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat, dan kali ini suasananya lebih panas. Sudah lama masyarakat mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan sang presiden, tapi jawaban yang muncul selalu kabur atau malah makin membingungkan. Publik berharap ada bukti konkret, ada transparansi. Tapi yang mereka terima justru pernyataan aneh dari Universitas Gadjah Mada, kampus yang selama ini dikenal sebagai tempat Jokowi kuliah. Yang bikin ramai adalah pernyataan dari Profesor Dr. Markus Priyogunarto, seorang guru besar hukum pidana di UGM. Markus bilang bahwa ijazah Jokowi itu asli, tapi hilang. Katanya dokumen tersebut memang pernah ada, namun sekarang tidak ada lagi di arsip kampus. Bahkan disebutkan juga kalau dokumennya sudah dibuat ulang. Kalau dibaca sekilas, pernyataan ini mungkin terkesan biasa. Tapi kalau dipikir lebih dalam, ini justru bikin banyak pihak geleng-geleng kepala. Gimana mungkin ijazah seorang kepala negara bisa hilang dari kampus sebesar UGM? Apalagi UGM dikenal dengan sistem administratif yang ketat dan terstruktur. Ijazah bukan catatan iseng, tapi dokumen resmi negara yang berkaitan langsung dengan legalitas dan kredibilitas seseorang. Kalau dokumen sepenting itu bisa hilang begitu saja, lalu diganti tanpa proses hukum yang jelas, apa kabar aturan negara ini? Masalahnya bukan sekadar hilangnya ijazah. Yang jadi sorotan adalah cara UGM melalui Profesor Markus merespons isu ini. Bukannya menjelaskan dengan data dan prosedur yang bisa diverifikasi, mereka malah melempar narasi yang terasa mengada-ada. Pernyataan asli tapi hilang tanpa dokumen pendukung jelas-jelas bukan klarifikasi. Itu justru seperti pengalihan isu dan terkesan membela kekuasaan ketimbang menjunjung kebenaran. Secara hukum pidana, penggantian dokumen resmi seperti ijazah tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada laporan kehilangan, berita acara, hingga proses verifikasi forensik terhadap dokumen pengganti. Tapi sampai hari ini, semua itu tak pernah dipublikasikan. UGM, yang seharusnya bisa jadi benteng integritas akademik, malah tampil setengah hati. Tak ada arsip pembanding, tak ada audit terbuka, tak ada pelibatan laboratorium forensik digital kampus yang sebenarnya punya kemampuan analisis data canggih. Pertanyaannya sederhana. Kalau memang tak ada yang disembunyikan, kenapa bukti-buktinya tidak dibuka ke publik? Kenapa semua terkesan ditutupi? Disinilah kekecewaan masyarakat mulai tumbuh. Bukan hanya kepada Jokowi, tapi juga kepada UGM sebagai lembaga pendidikan. Kampus yang seharusnya berdiri di sisi kebenaran justru terlihat tunduk pada kekuasaan. Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya integritas akademik yang rusak, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi pendidikan akan ikut runtuh. Masyarakat tak butuh pembelaan penuh basa-basi. Yang dibutuhkan hanyalah transparansi dan keberanian bicara jujur. Karena kalau kampus sudah kehilangan keberanian itu, lalu siapa lagi yang bisa rakyat percaya? Setelah pernyataan ijazah asli tapi hilang dilontarkan oleh Profesor Markus dari UGM, bukan cuma publik yang bingung, para ahli hukum pun mulai angkat bicara. Banyak yang bilang, narasi seperti itu bukan bentuk klarifikasi, tapi justru pembelokan logika hukum yang bisa sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, kita seperti melegalkan bahwa dokumen negara bisa diganti tanpa prosedur resmi, cukup dengan kata-kata seorang profesor. Dalam hukum pidana, sebuah dokumen resmi seperti ijazah itu punya nilai hukum yang sangat tinggi. Ia jadi alat bukti identitas, kelayakan, dan rekam jejak seseorang, apalagi seorang presiden. Dan kalau dokumen itu hilang, ya harus ada proses. Laporan kehilangan, berita acara, sampai proses verifikasi forensik. Semua itu ada aturannya, bukan sekadar bilang, oh, udah diganti kok. Lalu publik disuruh percaya begitu saja. Masalahnya, semua itu tidak dilakukan. Tak ada dokumen pelengkap, tak ada bukti pendukung, tak ada investigasi terbuka. Yang ada justru pernyataan pribadi dari seorang akademisi senior yang terkesan membela Jokowi tanpa dasar kuat. Ini yang bikin orang bertanya-tanya, apakah hukum masih berlaku sama untuk semua orang? Atau ada perlakuan khusus kalau yang dipertanyakan adalah kepala negara? Profesor Markus, sadar atau tidak, telah menciptakan presiden buruk. Pernyataannya bisa jadi pembenaran buat siapa saja yang ingin memanipulasi dokumen. Kalau seorang profesor hukum bilang, dokumen bisa hilang dan diganti tanpa masalah, maka apa bedanya hukum dengan opini? Apa bedanya keilmuan dengan pembenaran sepihak? Ini yang bikin masyarakat marah. Karena hukum itu seharusnya objektif. Nggak peduli siapa yang melanggar, aturan tetap harus ditegakkan. Tapi dalam kasus ini, publik merasa ada standar ganda.
Ketika rakyat biasa, salah satu huruf di dokumennya, bisa ribet urusannya. Tapi kalau presiden, tiba-tiba semua jadi fleksibel. Yang bikin tambah heran, kenapa UGM sebagai institusi tidak bersuara? Kenapa tidak ada audit internal? Kenapa Pusat Studi Forensik Digital UGM tidak dilibatkan untuk menguji keabsahan dokumen Jokowi secara ilmiah? Bukannya mereka punya ahli dan teknologi untuk itu? Ini semua menimbulkan kesan bahwa UGM sedang menutup-nutupi sesuatu. Atau lebih parah lagi, mereka sengaja menjaga kenyamanan penguasa ketimbang menyuarakan kebenaran. Padahal, kampus seharusnya jadi tempat paling jujur, paling berani, paling berdiri di tengah ketika politik mulai memainkan narasi. Karena ketika kampus ikut bermain dalam drama kekuasaan, maka hancurlah fungsi intelektual dalam masyarakat. Akademisi bukan lagi penjaga akal sehat, tapi jadi pelayan politik. Pernyataan seperti yang dikeluarkan Profesor Markus bukan hanya membingungkan, tapi juga bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi pendidikan. Kalau kita mulai membiarkan tafsir personal menggantikan prosedur resmi, maka masa depan hukum di negara ini sedang dipertaruhkan. Universitas Gadjah Mada yang selama ini dikenal sebagai kampus kerakyatan. Sebuah tempat di mana idealisme, keilmuan, dan nurani akademik seharusnya berpihak pada kebenaran. Tapi dalam polemik ijazah Presiden Jokowi, reputasi itu mulai dipertanyakan. Banyak yang melihat bahwa UGM tak lagi berdiri di tengah, melainkan condong ke sisi kekuasaan. Dan ini jadi tamparan keras, bukan hanya untuk dunia akademik, tapi juga untuk demokrasi kita. Disinilah masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Kalau kampus saja, yang katanya tempat berkumpulnya orang-orang pintar dan jujur, tidak berani membela kebenaran, lalu siapa lagi yang bisa rakyat harapkan? Kampus seharusnya jadi tempat di mana keilmuan berdiri tegak, bukan dibengkokkan demi kenyamanan politik. Ini bukan hanya soal dokumen yang hilang, ini tentang integritas. Tentang tanggung jawab moral. Karena jika benar ada yang disembunyikan, maka semua yang diam dan membiarkannya ikut terlibat dalam kebohongan itu. UGM punya semua sumber daya, dari laboratorium forensik digital, pakar teknologi informasi, hingga ahli hukum, untuk mengungkap fakta secara ilmiah. Tapi semua itu tampak tidak digunakan. Padahal, polemik ini sudah melibatkan banyak pihak. Tokoh-tokoh seperti Roy Suryo dan Rismon Sianipar telah mengungkap kejanggalan dalam dokumen yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi. Tapi alih-alih menanggapi dengan bukti tandingan, pihak kampus justru membisu. Diam yang terlalu panjang ini bisa dimaknai macam-macam dan hampir semuanya tidak baik. Maka pertanyaannya makin menguat. Apakah UGM masih punya keberanian moral? Ataukah mereka sudah nyaman berada di dalam pelukan kekuasaan? Ketika kampus mulai takut pada penguasa, maka itu tanda bahwa nalar kritis kita sedang sekarat. Dan kalau sudah begitu, jangan heran kalau masyarakat kehilangan arah. Bagi Jokowi, ini juga soal kredibilitas. Kalau memang tak ada yang disembunyikan, mengapa tak tunjukkan saja bukti resminya? Mengapa tidak buka data, perlihatkan prosedurnya, dan libatkan tim independen untuk memverifikasi semuanya? Jika benar, seharusnya tak sulit. Tapi jika terus menghindar, publik akan terus curiga. Karena dalam demokrasi, kepercayaan itu tak bisa dipaksa, ia harus dibangun dengan kejujuran. Kita sedang hidup di era digital. Data bisa diverifikasi, dokumen bisa ditelusuri, dan kebohongan bisa cepat terbongkar. Maka satu-satunya jalan keluar dari polemik ini bukan dengan pernyataan normatif, tapi dengan keberanian membuka. Semuanya secara transparan. Karena kalau kampus kehilangan integritas dan negara kehilangan kepercayaan rakyatnya, maka kita bukan sedang membahas satu ijazah, tapi sedang menyaksikan runtuhnya fondasi akal sehat bangsa ini.